Oke, teman-teman, hari ini kita lanjut soal pembahasan SIMAK UI 2015. Kali ini kita mengerjakan nomor 26 sampai nomor 30. Nomor 26 sampai nomor 30. Kemarin kita sudah membahas nomor 31, sama sekarang nomor 26 sampai nomor 30. Topik nomor 26 sampai 30 ini lebih pada sintaksis, kalimat inti kalimat, dan kalimat efektif. Dan jangan ragu, materi ini meski ini SIMAK UI, ini juga sangat ditanyakan pada UTBK tahun 2019 lalu. Jadi besar kemungkinan ini juga akan ditanyakan pada UTBK 2020 ini. Oke, langsung saja kita mulai. Gagasan pokok kalimat di atas adalah gagasan pokok. Kalau ditanya nanti gagasan pokok itu adalah kalimat inti. Kalimat inti itu kita harus fokus mencari subjek, predikat, bisa juga ada objeknya. Tapi yang paling pokok adalah subjek, predikat. Jadi mau tidak mau kalian harus tahu bagaimana mencari subjek, predikat. Oke, gagasan pokok berarti kita mencari subjek, predikatnya saja. Masuk ke soal. Kita lihat contoh lain. Contoh lain ini berkedudukan sebagai subjek. Dalam bahasa Inggris adalah diterjemahkan sebagai am, is, are. To be. To be itu pengganti verb dalam bahasa Inggris. Dengan kata lain, to be adalah predikat. Berarti ini adalah predikat. Ini juga predikat, subjeknya adalah contoh lain. Oke, langsung saja kita koreksi. Tidak ada contoh lain di sini, berarti A salah. Ingat, gagasan pokok kalimat itu sama dengan kalimat inti kalimat, berarti kita cari subjek predikatnya. Contoh lain, ini subjeknya benar, ini predikatnya. Oke, B benar. Kita periksa C. Situs Kalumpang salah. Karena situs Kalumpang ini udah pelengkap, udah perluasan dari kata adalah. Arti ya? Itu udah bagian dari predikat. Sama, situs Kalumpang juga sudah bagian dari predikat. Sudah bagian dari predikat. Maka tidak diragukan lagi, jawaban untuk nomor 26 adalah A. Oke? Nomor 26 adalah A. Kita lanjut ke nomor 27. Sama, tetap seperti yang tadi gagasan pokok. Gagasan pokok pada kalimat. Gagasan pokok seperti yang tadi saya bilang, itu subjek, predikat. Bisa jadi ada objeknya, tapi tidak selalu. Yang harus kita lihat SP. Oke, SP. Masuk. Sesudah itu konjungsi. Kalau konjungsi itu bukan bagian dari inti kalimat. Bukan bagian dari subjek, bukan bagian dari predikat. Sesudah, ini konjungsi. Sampai mana kekuatan kata sesudah ini? Kalau rasa bahasa kalian tinggi, pasti kalian tahu sampai mana kekuatan kata sesudah ini. Sesudah tertutup sebongkah batu selama 2000 tahun, itu adalah bagian konjungsi atau keterangan. Pada, pasti keterangan waktu. Jadi sesudah tertutup sebongkah batu selama 20 tahun, itu sampai situ kekuatannya kata sesudah ini. Lalu ada kata pada, itu waktu. Jadi ini bukan bagian dari kalimat inti. Oke, itu semua bukan bagian dari kalimat inti. Ini bukan. Coret. Jadi kalau ada itu nanti salah. Oke.
terungkaplah. Ini kata kerja. Terungkaplah. Yang ideal itu biasanya S, P, O, K. Tapi jangan salah, P juga bisa mendahului subjek. Artinya pola lain bisa jadi K, P, S, dan sebagainya. K, S, P, dan sebagainya. Kali ini terungkaplah itu kata kerja. Berarti ini kemungkinan predikat. Ini kemungkinan predikat. Cara mencari subjek adalah tanyakan apa atau siapa terhadap predikat. Cara mencari subjek. Apa yang terungkap? Begitu. Keberadaan gua. Berarti ini subjeknya. Subjeknya keberadaan gua. Berarti yang harus kita lihat harus ada keberadaan, harus ada terungkap. Itulah bagian dari jawaban nomor 27. Oke, kita lihat. Apakah ada keberadaan pada kalimat A? Ini tidak. Ini bagian dari keterangan. Oke. C jawabannya. Terungkaplah keberadaan gua itu. Kita lihat 3 orang penjelajah. Kenapa bukan 3 orang penjelajah? Kenapa bukan ini? Karena ini bukan subjek predikat. Dari mana kita tahu itu bukan subjek predikat? Ada ketika di sini. Ketika itu konjungsi. Pokoknya asal ada konjungsi, itu bukan bagian dari inti kalimat. Bukan bagian dari subjek, bukan dari bagian dari predikat. Oke. Dodol pasti salah. Sama dodol sama E. Jadi jawaban kita adalah C. Oke. Pola kalimat di atas serupa, sama. Oke. Kalau begini kita harus lebih detail lagi. Lebih detail lagi. Karena sejauh permintaan soal. Kita tahu jenis kalimat itu banyak. Kalimat aktif tentu sepola dengan kalimat aktif. Kalimat pasif sepola dengan kalimat pasif. Kalimat nominal sepola dengan kalimat nominal. Masih banyak lagi. Tapi sejauh permintaan soal. Kita lihat. Kalau kita mau mencari kalimat inti, berarti kita fokus ke subjek dan predikatnya. Begitu ya. Mencari kalimat sepola juga begitu. Fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tidak ada yang mendahului di sana konjungsi. Tidak ada keterangan. Berarti itu langsung subjek. Oke. Ada kata yang. Kata yang ini menerangkan kata sebelumnya. Kalau menerangkan berarti posisinya sama. Kalau fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah sebagai subjek, maka setelah kata yang ini, itu juga bagian subjek. Sampai mana kekuatan kata yang ini? Yang dituntut mampu. Yang dituntut mampu mendiagnosis. Oke, fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dituntut mampu mendiagnosis 155. Berarti kekuatan kata yang ini sampai kata penyakit. Berarti sampai kata penyakit itu adalah subjek. Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dituntut mampu mendiagnosis 155 penyakit. Itu subjek. Belum berperan. Inilah predikatnya. Jadi kalimat ini kalimat aktif. Tapi kalimat aktif yang tidak bisa dipasifkan. Oke, berarti kita harus mencari kalimat aktif. Kurang lebih begitu ya. Supaya sepola. Kita lihat A. Manfaat layanan kesehatan yang diberikan akan ditambah predikatnya. Ini kalimat pasif. Jadi sepertinya bukan ini. Meski ini sama kalimat verbal, tapi sepertinya bukan ini karena nggak sama persis. Oke, B. Realisasi penambahan peserta itu subjek. Realisasi penambahan peserta itu subjek. Mungkin kalian merasa dari mana abang itu tahu itu subjek. Makanya perlu topik khusus supaya kita tahu bagaimana menganalisis itu subjek, bagaimana menganalisis itu predikat.
ternyata tidak hanya 9 juta. Oke. Realisasi penambahan peserta ternyata itu subjek tidak hanya 9 juta. Tidak hanya 9 juta. Itu nominal. Predikatnya bukan kata kerja. Jadi ini sudah pasti salah. Ini adalah kalimat nominal, ini kalimat verbal. Yang tadi juga kalimat verbal, tepatnya verbal aktif. Sementara ini verbal pasif. Yang pasti B sudah salah. C. Terkait rujukan berjenjang, ini konjungsi ya. Jadi bukan subjek. Perbedaan tarif yang jauh antar tipe rumah sakit, itu bagian dari subjek. Perbedaan tarif yang jauh antar tipe antar rumah sakit, itu subjek. Predikatnya juga ditengarai. Ini kalimat verbal yang pasif. Sama-sama A. Jadi sama-sama A. Berarti bukan A. Karena nggak mungkin dua jawaban kan? Nggak mungkin dua jawaban. Oke. Berarti kita sekarang fokus ke D dan E. Setiap peserta subjek berhak predikat. Ini sudah keterangan. Kalau ada nanti dua kata kerja berurutan, yang kedua itu keterangan. Karena sebenarnya ada konjungsi di antara kedua itu. Misalnya setiap peserta berhak untuk mendapat. Untuk itu konjungsi. Jadi mendapat itu sudah keterangan. Ini aktif. Di soal pun ini adalah aktif. Aktif intransitif. Jadi jawaban sejauh ini yang terbaik adalah dodol. Walau begitu kita lihat lagi. Besaran kapital yang ada di dunia. Oke, ini subjek dinilai predikat. Ini pasif. Jadi jawabannya sudah jelas dodol. Oke, dodol. Kita lanjut ke nomor berapa sekarang? Nomor 29. Mana nomor 29 ini? Oke, ini. Kalimat yang memenuhi kalimat efektif. Kaidah kalimat efektif. Oke. Ini juga sebenarnya perlu topik khusus. Tapi kita langsung eksekusi soal aja. Oke. Pelangi subjek. Ciri-ciri kalimat efektif harus ada subjek, predikat. Ingat tadi gagasan inti, gagasan pokok adalah SP. Kalau tidak ada subjek predikatnya berarti tidak ada gagasan pokoknya. Berarti kalimat itu sama saja dengan tidak ada. Jadi harus ada SP-nya. Pelangi merupakan, berarti secara sintaksis ini benar. Oke? Pelangi subjek muncul predikat, secara sintaksis benar. C. Sinar matahari ini subjek dipatahkan, secara sintaksis benar. Jadi sejauh ini ABC benar. Pada saat titik air hujan membiaskan cahaya dan menghasilkan. Ini kalian lihat. Pada saat titik hujan membiaskan cahaya dan menghasilkan deretan warna yang berbeda-beda. Kalau rasa bahasa kalian tinggi, itu kalian akan ketahui bahwasanya kalimat ini tanggung. Karena dia tanggung, ini sebenarnya sebagai anak kalimat, belum sebagai induk kalimat. Karena dia masih anak, berarti belum matang sebagai kalimat. Jadi ini salah, tidak ada intinya di situ. Oke? Jadi bagaimana supaya ada intinya ini dihapus. Air hujan membiaskan, kurang lebih begitu ya. Oke, dodol salah. Deretan warna berbeda-beda antara satu sama lain, yaitu spektrum. Ini juga salah. Deretan warna berbeda-beda antara satu sama lain, yaitu spektrum. Ini juga masih satu unsur bahasa. Jadi ini masih subjek saja. Jadi tidak ini jawabannya. Perlu pertemuan khusus sebenarnya untuk membahas ini supaya langsung gampang. Dari perasaan saja kita langsung tahu ternyata itu salah. Jadi mungkin jawaban antara A, B, dan C. Tinggal memilih A, B, atau C. Oke, kita lihat untuk memeriksa mana yang paling benar, A atau B atau C. Pelangi merupakan aneka warna dengan garis sejajar yang tampak di langit. Oke. Sepertinya tidak ada yang bisa kita salahkan di sana. B. Pelangi muncul karena butiran-butiran banyak ya, bertebaran
butiran-butiran bertebaran lagi makin banyak. Berarti ini pleonasme. A lebih baik dari B. Gitu ya. A lebih baik dari B. C, sinar matahari akan dipatahkan. Oke. Ini sebagai kalimat utuh karena sintaksisnya ada SP. Tapi apakah sinar matahari masuk akal dipatahkan? Tidak masuk akal dipatahkan. Secara sintaksis ada SP-nya. Tapi ketidak masuk akalannya mengganggu ini sebagai kalimat efektif. Maka jawaban paling benar adalah A. Begitu ya. Jawaban yang paling benar A. Nomor 30. Kalimat baku. Kita lanjut ke nomor 30. Kalimat baku. Kita lihat dulu soal ini. Oke. Memindahkan kata ini ke posisi setelah kata air. Oke. Ini setelah kata air. Begitu katanya. Kegiatan sebagai upaya konservasi warisan budaya bawah air ini itu adalah sebagai petunjuk. Itu juga sebagai petunjuk bahwa sampai di situ satu unsur bahasa berakhir. Wanita berbaju hitam itu dia satu petunjuk sampai di situ dia berakhir. Wanita berbaju hitam ini sampai di situ dia berakhir. Itu satu kesatuan sebagai satu unsur bahasa sebagai subjek gitu ya. Kegiatan sebagai upaya konservasi warisan budaya bawah air ini jadi benar. A, benar. Menghapus kata sebagai kegiatan upaya konservasi betul mengganggu sekali sebagai ini. Jadi A, B benar. Oke, kita periksa ke C. Menyatukan kedua kalimat. Kegiatan ini sebagai unsur. Kita lihat kalimat kedua. Langsung aja. Kegiatan ini sebagai upaya konservasi. Kita kecilkan dulu supaya bisa diterangkan. Kegiatan ini sebagai upaya konservasi warisan budaya bawah air. Kegiatan upaya konservasi warisan budaya air ini merupakan hasil kerja beberapa pihak. Yakni, beberapa pihak. Apa itu beberapa pihak? Berarti diterangkan ini di sini. Berarti sebenarnya masih satu kalimat. Masih sebenarnya kalimat. Di hasil beberapa pihak, yaitu. Gitu ya. Jadi bisa dan memang harus digabungkan. C benar, B benar, A benar. Yakni menjadi yaitu. Yakni menjadi yaitu. Itu sama-sama aja. Sama-sama aja. Jadi tidak menjadi membuat kalimat itu lebih benar atau lebih salah. Sama-sama aja. Yakni sama yaitu posisinya sama-sama. Jadi D ini tidak mempengaruhi apapun. Tidak mempengaruhi. Jadi jawaban kita sejauh ini dodol. Menambah kata sama setelah kata kerja. Kegiatan ini sebagai upaya konservasi warisan budaya bawah air ini merupakan hasil kerjasama. Betul. Yakni sama yaitu tidak membuat kalimat itu semakin lebih baik atau semakin lebih buruk. Jadi jawaban kita yang terbaik adalah dodol. Terima kasih. Mungkin kalian mendengar kenapa Bapak ini langsung bisa melihat kalimat itu sebagai subjek atau predikat karena sudah terbiasa. Karena teorinya saya sudah paham. Jadi kalian juga butuh teori yang paham dan latihan yang banyak. Untuk selanjutnya kita akan bahas nomor 20 sampai nomor 20.